Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng ngarsanipun para alim, para ulama, para yai, sepuh-sepuh, Amir Masjid Nurullah, seluruh jamaah Masjid Nurullah, dan seluruh pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan dengan syukur panjenengan semua senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah. Dengan nikmat dan rahmatnya, mudah-mudahan kita semuanya masuk barokat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala dini hafsalihat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jamaah sekalian, terutama ibu-ibu, itu ada seorang wanita cantik asing, itu istri saya ya Bu ya. Kenalkan, kali ini membersamai saya Pak Saiman, nggak usah iri, yang beb saya ya. Ya alhamdulillah membersamai saya malam ini. Nanti setelah ini kita mau ke Pare karena besok pagi ada acara manakib kubro dan haul akbar di Nganjuk di pondok pesantren apa itu ya, Yai Haris. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Furqan ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ayat ini lanjutan dari ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Jadi ara'aita ya, ini hanya bisa istifhamiyah atau ara'aita itu ngertenono sira ing ingsun man ittakhadha ilahahu hawa, terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pimpinan, sebagai panutan, bahkan sebagai Tuhan. Ya, afa anta takunu alaihi wakila, lalu orang yang seperti ini apakah kamu jadikan sebagai tempat bersandar diri? Itu artinya begini, ada orang yang tidak beriman, ada orang yang hidupnya penuh dengan kekafiran, menyekutukan Allah, maka tidak layak untuk menjadi panutan kita. Kalau hubungannya dengan pemerintahan, barangkali bisa dikategorikan bahwa kalau ada orang yang kita pilih yang sekiranya masih lebih kuat iman, lebih sempurna Islam, kenapa harus pilih yang lain seperti itu? Walaupun dalam konteks pemerintahan memang sangat kompleks ya masalahnya, khilafiyah dan sebagainya. Tapi sebagai seorang Muslim, ketika ada pemilihan, baik itu mulai tingkat RT sampai tingkat kepresidenan, kalau bisa cari yang lebih kuat imannya, lebih baik imannya. Kalau dianggap imannya biasa-biasa saja, setidak-tidaknya cari yang meminimalisir keburukannya. Seperti itu. Ini ayat ini terkait dengan itu. Lalu ayat 44, am tahsabu anna aktsarahum yasma'un, am tahsabu, atau engkau wahai Muhammad mengira bahwa anna aktsarahum yasma'un, bahwa kebanyakan mereka itu mendengar. Apakah mereka itu mendengar? Oh yakinun, atau berpikir. Jadi Muhammad, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu ya, di samping menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan, ya, itu mereka juga
Jangan dikira terus sama ceramah sama dakwah itu terus mereka lalu mendengarkan samina wa ta'na, tidak bisa kayak gitu. Mereka nggak bisa diajak berpikir bagaimana agar kita meluruskan agamanya, itu tidak bisa. Karena yang mereka pikirkan adalah keuntungan pribadi mereka di dunia semata. Mereka nggak punya masa depan secara prospektif di hari yang akhir nanti, di akhirat kelak, seperti itu jamaah sekalian. Ya, maka orang seperti ini di surah Al-Hasr disebutkan, ya kan, tidak berpikir prospektif ke depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Maka wala takunu kalladzina nasullaha fa'amsahum anfusahum. Oleh karena itu jangan seperti mereka. Kalau jenengan jangan sampai seperti mereka yang melupakan Allah, nasullah, ya. Mereka melupakan Allah sehingga Allah pun melupakan siapa dirinya. Kan ada pepatah itu ya, mencari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu dirinya tak akan tahu siapa sang penciptanya. Nah, orang-orang kafir munafik tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Mereka itu bodoh terhadap siapa Tuhan yang sesungguhnya. Maka orang kafir munafik itu dalam bingkai kemudian disebut dengan jahiliyah, itu seperti itu. Al-jahlu artinya bodoh. Masa kebodohan artinya apa? Tidak menjadikan dirinya, ya, memposisikan dirinya untuk beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sehingga menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan. Apa jare karpe. Bukan mengikuti tuntunan tapi sesuai keinginan. Padahal Allah mengancam ya Pak ya. Masih ingat ayatnya? Apa itu? Itu loh, orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, jadi akan hancur semua dunia seisinya. Ya, mamayat tabi ahwahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Orang yang mengikuti hawa nafsunya itu akan merusak dunia seisinya. Ya, dunia misalnya dalam konteks kepribadian kita, personal kita, keluarga kita. Ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, maka akan hancur itu, akan binasa. Ini am tahsabu an aksarahum yasma'una aw yaqilun. Nabi Muhammad berdakwah ke sana kemari itu bagi orang yang menerima, berarti alhamdulillah sempurna imannya. Tapi yang tidak, itulah orang kafir, orang munafik. Model-modelnya seperti itu jamaah sekalian. Maka di sini sampai Allah menyebutkan inhum illa kal an'am. Pantas saja mereka tidak mau mendengar, tidak mau berpikir, tidak berpikir juga tidak bisa, gitu. Akhirnya ya kenapa? Kalau orang mereka itu ilakal an'am, kenapa? Bagaikan binatang ternak, nggih, bagaikan binatang ternak. Wes butuhnya pokoknya siang malam makan tidur kelon, wes ngono tok. Nggih, agak mikir kok uripe awake dhewe iki sangkan paraning dumadi kok arep dadi apa? Nang swarga apa nang neraka lho niku ndak sempat dipikir. Itu orang mereka orang munafik itu. Maka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa kal an'am bal hum adallu sabila. Bahkan lebih sesat jalannya, Pak. Panjenengan masih ingat nggih tengene surah Al-A'raf ayat 179 gitu. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Manggen niku teng neraka jahanam niku kebanyakan itu dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yaqiluna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasmauna biha. Dikai akal enggak mau berpikir, dikai mata gak gelem delok kekuasaane pangeran, dikai telinga enggak mendengarkan ayat-ayat Allah. Dingin ngrungokno India tok ae. Rumus kurahe mateng segane weteng iluhe. Cuman gitu-gitu aja. Ini gak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Betul. Itu jangan dikai lesan, ya, nggak bisa digunakan untuk melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini celatu wong toh. Ya, seperti itu jangan sekalian. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti itu adalah seperti binatang bahkan lebih sesat lagi. Naudzubillah. Jadi saking mentoknya Allah ngendikan, saking kerasnya kepada kaum manusia yang diciptakan sudah seperti ahsani takwim, sesempurna itu, ya kan? Dikai aturan, dikai anggaran. Nah, wong urip itu
gawe anggeran orang angger urip. Gitu. Wong urip gawe anggeran orang angger urip. Wong urip iku gawe waton ora waton urip. Nah, kok sampainya begini, orang apa itu makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nek makan untuk hidup, nek harus kenyang, cukup, sehat, tinggi ibadah dan taat. Tapi nek hidupnya untuk makan, sehari-hari hanya digunakan untuk ambisi duniawi semata. Ya, Masya Allah. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Balhum adallu sabila. Alam tara ila rabbika kaifa maddadzil walau syaa laj'alahu sakina thumma ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila. Ya, insyaallah. Alam tara ana orang ngerti sira Muhammad ila rabbika ay ila khalqi rabbika. Maring yen apa carane Allah ndadosaken sedaya makhluke. Kamu tahu nggak Muhammad bagaimana Allah itu menciptakan apa yang menjadi ciptaannya? Termasuk kaifa matadzilla. Bagaimana Allah bisa memanjangkan bayangan-bayangan kita. Dengan cara apa? Dengan cara ada bayangan-bayangan dari sinar. Allah yang memberikan sinar. Nusewu. Panjenengan ketika matahari di atas bun-bunan kulon jenengan, matahari, ya bayangan-bayangan kita di bawah kita. Allah juga nanti yang memanjangkan bayangan itu. Semakin cahaya matahari semakin ke barat, bayangan kita semakin ke timur, semakin panjang. Siapa yang memanjangkan? Allah Subhanahu. Dari mana? Dari cahayanya. Ya iya aja nih mau cahaya itu bener aja tambah modot bayangannya. Tapi siapa yang memberikan cahaya? Maksudnya apa? Yang nanti akan memperpendek jangkauan kulon jenengan, yang akan melapangkan hidup kulon jenengan atau sebaliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, raihlah apa yang menjadi karunia Allah yang sebanyak-banyak ini dengan zikrullah. Maka diancam Allah itu ya, di surah apa itu? Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tiang niku nek berpaling saking zikrullah ya hidupnya sumpek, Pak. Itu bayangannya terlalu pendek gitu. Urip kok gini ya gitu. Akhirnya hidupnya tertekan. Kenapa? Seakan-akan bayangannya di bawah terus. Padahal suatu saat matadzillah Allah akan memperpanjang bayangan itu. Tergantung bagaimana kalau jenengan berusaha maksimal, berdoa optimal. Ya seperti itu jemaah sekalian. Ya bagaimana Allah memanjangkan cara bahasa jenengan modotaken ayat ayang-ayangane panjenengan. Semua bayangan yang memanjangkan hakikatnya Allah Subhanahu. Seandainya walau syaa kok lamun ngersakake sapa Allah. Seandainya Allah berkehendak laja'alahu demi yakti teman-teman Allah bakal dadosaken bayang-bayang niku wau sakinah. Napa sakinah? Ajeng tetep. Wis pancet enak ngono. Ya padha kali uripe manusa niku lho, Pak. Nek uripe mek dingge ngono tok ae. Gitu. Esuk cangkrukan. Awan nang warung, sore karambol, bengi remi. Ngono tok ae. Roro cucu wis tuwa. Nuwun sewu, Pak. Kenapa ya 50 itu kok dicruk 50 gitu? 50 tuh ayo ngibadah sing ceket-ceket. Ngoten. Soalnya apa mari 50 terus wida, ora suwe bakal diidak-idak lho. Niku ukara Jawa, Pak. Mulane dadak eling sing setunggal saestu Tuhan itu tunggal, hati-hati jenengan. Ngoten. Mulane terus kalih napa? Ya kalih kancane, kalih ngamali, kalih imani. Ngoten. Mulane terus 3 atine dijogo. Ngono tak artekno sithik-sithik gak mari-mari ngaji. Lha niku, Pak. Mulane nuwun sewu, kula jenengan sakinah. Nek uripe mek dungge ngono akhirnya aja, Pak, stagnan hidupnya. Tidak produktif. Tidak kreatif. Orang beriman itu, Pak, selalu produktif. Dalam ta'limul muta'alim itu
Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wa kun mustafidan, makanya nama saya itu ambil dari mustafidan ini, Pak. Ayah saya dulu. Wa kun mustafidan, dadi sira sing ala faedah, produktif setiap hari. Wa kun mustafidan kulla yaumin, setiap hari. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, dan selalu berenang dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan beberapa faedah yang penuh dengan hikmah. Harusnya ngoten Pak kula jeneng iman itu. Makanya sampai Masjid Nurullah ngadakan kajian-kajian setiap hari kados panjenengan ngeten iki. Wong urip cek ajeng ngoten lho. Seiring sejalan dengan ruang dan waktu yang diberikan Allah di mata kula jenengan. Nah, jenengan jadi ibaratnya ini kenapa? Kayak padi gitu, agar semakin berisi. Yang semakin berisi semakin merunduk Pak. Semakin tawadhu, takhasyuk, tadarru, mangke swada dengar sanipun Gusti Allah sampun penuh ngamal-ngamal kula jenengan. Karepe niku ngoten, Pak. Tapi kadang tidak semua manusia bisa menerima seperti ini. Lah kula jenengan alhamdulillah. Mulane alhamdulillah balik itu dene awake dhewe. Alhamdulillah aku jek iso ngrungokne tuturan-tuturan teko Al-Qur'an. Ngono, aja kok malah ngelokne tiyang. Sampai niku digawe Al-Qur'an. Sampeyan kancane nah gitu. Apa meneh diawali dengan huruf inisial G gitu kan. Terus diakhiri huruf K itu kan. Payah itu jadi ya, tidak harus seperti oh ya Allah alhamdulillah sing kono kok ngono ya ditungahne. Nek gelem ya diajak, yuk ngaji. Dene mboten ya sudah tungahne. Ngoten. Alhamdulillah bersyukur kita bisa ngaji. Ngoten, Pak. Berarti panjenengan yang diluaskan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala selaras dengan diperluas rizki, rahmat, gitu, nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, itu saja. Nikmat iman itu nggak bisa diganti dengan apapun, Bapak Ibu. Nih, sampai disebutkan itu, nggak arep mati loh, Pak. Ya, walau iftadabi, walaupun ditebus dengan sebanyak gunung yang berupa emas itu, ya, itu nggak akan bisa menebusnya. Itu seperti itu jemaah sekalian, masya Allah. Summa ja'alna syamsa alaihi dalila. Summa ja'alna mongkon niku dadosaken ingsun Allah Subhanahu wa taala asyamsa ing matahari. Nah, ini contohnya tadi ya. Matahari yang bisa membuat ayang-ayangan kula jenengan panjang atau pendek itu adalah sanepone Allah Subhanahu wa taala memperpanjang dan memperpendek apa yang menjadi rahmat Allah kepada kita tergantung ikhtiar kula jenengan semua. Ya, summa ja'alna syamsa alaihi dalila sebagai petunjuk. Iki lho tandane ngene iki. Makanya ibrahnya para ulama niku likulli syai'in ibrah, segala sesuatu menjadi pembelajaran. Ngaten Bapak. Ya, summa qabadnahu ilaina qabdan yasira. Summa qabadna monggo nuli nggih ngegem sapa ingsun Allah ing bayang-bayang. Tegese gegem niku narik. Ditarik pelan-pelan, digenggam seret, ditarik ke sini. Matahari sebelah timur, bayang-bayangnya nang kulon gitu. Asalnya dua, malah pendek-pendek. Pas istiwa itu di atas itu kita injek bayangan kita. Seperti itu. Romantika kehidupan juga seperti itu. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu Pak. Makanya kata Romail itu romantika hidup di dunia. Gitu. Pak Saiman langsung joget. Summa qabadnahu ilaina qabdan yasira. Ditarik pelan-pelan sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Wa huwa lan utawi Gusti Allah iku alladzi zat ja'ala kang dadosaken sapa alladzi sapa Allah lakum ketuwi sira kabeh dadosaken al-laila ing wektu malam libasan sebagai napa? Sebagai pakaian. Napa kok pakaian? Pakaian itu menutup. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam sebagai
penutup. Penutup napa? Siji, penutup kegiatan-kegiatan kesibukan panjenengan. Sing nomor loro, malam itu jadikan sebagai penutup aib-aib dan dosa-dosa kula jenengan. Makanya semakin malam waktunya semakin mustajabah untuk berdoa. Makanya puncaknya nanti waktu sahur, ya. Jadi masya Allah beristighfar di waktu sahur, ya, tahajud, ya waktu sepertiga malam. Itu semakin malam itu semakin barokah. Ojo malah semakin malam semakin dingin saya ya itu diganti semakin malam semakin mustajabah misalnya ya. Tapi ya seperti itu, makin malam semakin barokah. Ibarat panjenengan sinyalnya itu semakin kuat. Makanya terus wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi ja'ala lakumul laila libasa. Yang ketiga, makna libasan di sini maksudnya filosofisnya adalah menutup dari sesuatu yang mungkin kula jenengan ada kekurangan-kekurangan, kebutuhan-kebutuhan kula jenengan ditutup kali Gusti Allah. Ya Allah, dina iki mangko penghasilanku kok kurang ya Allah. Padahal sesuk waktunya jatuh tempo. Kayak cicilan mripatku sampai mencicil ya Allah. Itu lapor kepada Allah, ditutup nanti sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan saya itu nun sewu ini orang kok pamer tapi tahadus nikmah ya. Besok itu sudah jatuh tempo kreditan saya Pak. Padahal kurang 3 juta Pak. Saya itu kurang 3 juta ya Allah ini. Delalah niku mendadak ada undangan Pak. Ya, Kalimantan. 3 juta tertutup malah turah Pak. Ya Pak sama moderator aku dah. Tidak usah khawatir, selagi kita masih hidup, rezeki kita disesuaikan dengan hidup kita. Loh, kenapa kok mati? Berarti rezekinya sudah selesai. Ketika saya dulu punya istri yang pertama itu, saya meneng-meneng ini kan sudah nikah 2 kali Pak. Oh jadi tiru, gitu. Itu rezekinya istri saya waktu itu sudah cukup segitu. Tapi kan Allah berkehendak, wis kozim beri sotobat dhisik, dosane akeh, aja mati dhisik. Iki bojone soalnya sempurna ibadah wis ben-ben wis balik nang aku. Kira-kira ngono. Lah iki kok sing rada bejat, ya. Wis cek urip dhisik, cek ditandari, cek tak rapi meneh. Delalah cek payu, Pak. Nah, gitu, alhamdulillah. Namanya aja Siti Umi Koryah. Siti ku lemah, Umi ku induk, Koryah itu desa. Desa itu tempat menetap, Pak. Sehingga supaya hati saya istiqomah. Nggih, itu selalu norok bontek. Nggih, jenenge kalung kan karo aku nek lungan-lungan to. Gelang-gelo nek sampean ilang. Jenenge garwa sigarane. Nyawa diriku adalah dirimu. Diriku dengan dirimu bagaikan ambulan tanpa yuyu. Seperti itu. Hanya tadi jenengan pakai oleh-oleh ngaten sama-sama nang bojone. Ya jare Pak Saiman mangke ngendikan teng bojone, Dik. Saya dengan dirimu bagaikan mobil ambulan tanpa yuyu. Alah kakan model. Ini jamaah sekalian ya, libasa. Dengan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Wan nauma subata. Wan nauma lan utawi turu niku subatan dados tempat kangge roha, istirahat. Karena istirahat nek turu niku aja akeh-akeh. Nggih, istirahat secukupnya, Pak. Nuwun sewu jenengan ketika tindakan naik tol Surabaya sampai Budi misalnya, karena ada rest area itu. Kira-kira lebih panjang mana perjalanan panjenengan dengan istirahat panjenengan? Ya kan? Lebih panjang perjalanannya. Bahkan sekarang malah dibatasi. Mohon di rest area tidak lebih dari 30 menit, Pak. Ya. Maksudnya apa di sini? Mulane nek turu begini kok aja akeh-akeh. Ya, jadi qumil laila illa qalila. Bangun tengah malam. Ngaten, kembali lagi kepada nek turu istirahat jangan sesuai dengan kemauan keinginan tapi sesuai kebutuhan badan. Sampai-sampai Rasulullah menganjurkan kula jenengan nek awan iku ana jenenge qailulah. Nih, qailulah ini apa? Tidur walaupun sebentar. Hanya beberapa menit saja sudah selesai itu sebetulnya. Jangan terus diterus-teruskan, Pak.
itu akan menimbulkan penyakit dan sebagainya, itu seperti itu. Ya, itu. Jadi melemahkan otak dan seterusnya itu penelitian dokter loh itu. Ya, jadi wan nauma subata, jadikan tidur sebatas untuk keperluan istirahat, rest area. Baru berjalan lagi jeret aktivitas kita selama kita melek. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan menjadi amal-amal soleh yang dibingkai dengan keimanan. Seperti itu, Bapak. Faja'alan nahara nusyura. Namun bangun tidur pagi hari, mensiang, Allah jadikan waktu siang sebagai untuk bangun, bekerja, mencari nafkah. Ya beribadah, anas beribadah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kan ngoten. Gitu. Ya untuk ibadah, untuk bekerja, waktunya sholat, bersolat kerja lagi, kerja kok capek, istirahat. Ya, masya Allah, insya Allah hidupnya jenengan penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Wa huwa alladzi wa huwa lan utawi Gusti Allah iku alladzi dzat arsala kang wis ngirimaken sapa Allah, ya, melepaskan, mengirimkan, ya, atau mengarak, apa ya istilahnya, ya, menyebarkan, ya, menyebarkan ar-riyaha ing angin, busyron sebagai kabar gembira, angin yang menyenangkan, Pak, angin yang sepoi-sepoi, seperti itu, Pak, ya. Jadi harusnya seperti itu, baina yaday rahmati, yang di hadapan, di sebelum kedatangan angin itu, ya, ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau sekitar angin, sebelum atau sesudah angin itu ada namanya rahmatih, berupa hujan. Hujan itu Allahumma shayyiban nafi'an, ya, sebagai curahan rahmat Allah yang bermanfaat. Pertanyaannya sekarang, gitu, kenapa sekarang angin kok membahayakan? Sehingga ada angin, apa itu, cara bahasa CTV gitu, Pak Saiman? Nah, pendel muter apa itu, ya? Pak Diri malah hafal. Ya kan? Kenapa kok ada seperti itu? Itu harus menjadi tanda tanya besar dalam diri kita, Pak. Di sini juga disebutkan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ingsun Allah turunaken air hujan yang suci dan mensucikan. Air hujan itu masya Allah, Pak, air obat itu. Kata istri saya itu air hujan itu air yang paling mustajabah untuk ruqyah. Jadi istri saya ini ahli ruqyah, Pak. Ahli ruqyah, ahli bekam, pengobatan alternatif, seorang tabibah. Jadi Allah menjodohkan saya dengan beliau ini karena saya itu loro-loron, ya loro hati, ya loro jadi ruqyah. Ya seperti itu, Pak. Jadi air hujan itu seperti itu. Ayah saya dulu kan juga ahli ruqyah, Pak. Itu sering kalau apalagi hujan pertama setelah kemarau gitu, jangan ada di atas genteng, jangan yang terkena hasil dari batasan apa gitu, jangan langsung dari langit. Jangan sama nggak obat. Ya, sama kayak ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa syifaan min kulli da'. Sama tiupkan tinggi ngobati, Pak. Atau bacaan Al-Fatihah li syifa untuk pengobatan gitu. Ojo didik ngomong bodrek kayak, ya, ngomong didik bodrek, ya, rematik, sini remasi lah. Ya, enggak usah pakai obat-obatan seperti itu, Pak, sehat. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Nah, pertanyaannya lagi adalah kenapa setiap hujan bukannya suci mensucikan, bukannya menggembirakan, bukannya kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi apa? Minal banjiri. Ya, ingin nanti budi, Pak. Simo, termasuk ini betul nggih? Nggih, termasuk. Oh, yang di sana ya, ya Allah. Iya. Untuk saya perjalanannya waktu ceramah itu mau ke daerah sana, Pak. Saya dengarkan di suara Surabaya. Simo, Banyu Urip. Waduh, anjane jenenge Banyu Urip, Pak. Banyune urip terus. Ya, banjir Simo. Kenapa Simo? Jangan-jangan akeh wong sing lali karo sing maha kuwasa.
Ya, ini nuwun sewu, ini bagi kita sebagai ibrah itu. Kenapa ya? Gitu loh. Nah, kembalinya kepada ayat Allah ngeten. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Betul ngoten, Pak? Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kok umpama masyarakat itu beriman bertakwa, Allah buka pintu keberkahan dari langit berupa hujan yang penuh barokah. Ya, atau dari bumi tumbuh-tumbuhannya, pekerjaannya, perusahaannya, pabriknya lancar jaya. Nanten Pak. Ya kenapa kok seperti ini? Jangan-jangan di separuh ayat berikutnya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya kenapa angin titik membahayakan, udan titik banjir bandang. Jangan-jangan banyak orang yang kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat Allah. Ngremehno Pak. Ono pengajian wis biasa. Paling ngaji ngono guys. Apa nek kiai ini teko Irak iringan jarak. Apa? Gitu. Coba kalau yang ngaji itu Gus Miftah. Banyak insyaallah. Sing ngaji Gus Miftah, sing dodolan es teh nang ngarep masih ramai itu. Kadang-kadang umat Islam kita ini kan melihat figurnya ya Pak ya. Padahal sahabat Ali mengatakan ungdur maqala wala tangdur angka. Tapi manusia kebanyakan kebalikannya. Saya ceramah sopo. Oh, wah hebat ini. Siapa? Bayang seorang pelawak loh. Ya, Syekh Kiai Kirun. Wah. Dia jangan sama tekan Nurullah gini. Besok yang ngaji gantinya Pak Khazin adalah Kirun. Dijamin Pak, agak cukup begitu. Oh sudah pernah? Wah. Nah ditambah lagi Pak, ditambah lagi. Besok dua dakwah antara Kirun dan Inul Daratista. Pasti. Ya, itu melihat orangnya. Walaupun yang disampaikan nggak tahu entah kemana arahnya. Justru ngajinya teniki loh Pak. Makanya nuwun sewu sering saya sampaikan. Kenapa ya tradisinya para kiai, para ulama, pondok pesantren dulu itu ada pengajian umum. Loh namanya pengajian umum Pak. Bolehlah datangkan Kirun, datangkan siapa. Namanya pengajian umum, santai menyampaikan. Tapi setelah itu, lu ngerti Pak? Gitu. Karena sifatnya umum, sifatnya adalah motivasi. Ayo tuh ngaji, ayo di jamaah, masjidnya diramekno. Nah, terus ngaji secara intensif seperti ini. Makanya biyen pondok, masjid, langgar, ini rame Pak tiang ngaji Pak. Nggak harus pondok. Dulu saya kecil abah saya itu Pak, hampir tiap malam ngaji kitab. Anak-anak yang di kampung-kampung itu Pak ya, itu dulu tuh habis maghrib ngaji, habis isya ngaji, setelah itu tidur di masjid di langgar, subuhan bangun, tahajud. Saat ini mboten Pak. Biyen niku arep turu teng omah niku isi. Gitu. Nek gak nang kumpul mbek kanca-kanca nang langgar masjid ngoten sungkan biyen niku. Saat ini mboten wis tuwek wae dikeloni mbok ya. Ya, naudzubillah, atau kelelaran entah kemana gitu ya, dugem gitu. Anak sekarang kan begitu. Aduh Faiz, sumpah saya dugem bisa. Gitu Pak, anak sekarang gitu. Nah ini menjadi perhatian buat kita. Nanti berapa puluh tahun lagi siapa yang bisa maknanya kitabnya ini do sopo. Gitu. Ini jangan sekalian. Jadi ini jangan-jangan karena banyak orang yang mendustakan agama Allah. Sehingga Allah juga nggak segan-segan menurunkan azabnya. Harusnya air ini menjadi air yang barokah, akhirnya menjadi musibah. Ini peringatan buat kita. Oh, tapi nek musibah kok sing kena kok ya sekali ibadah bareng Pak. Nyatane jamaah Allah kados ngene iki istiqomah, nyatane omah yo kebanjiran. Berarti jenengan sekali ibadah kok kena musibah ditingkati derajate kali Gusti Allah. Ono Pak, kok kebanjiran terus? Ya hijrah aja nang kono ae. Pancen lahane jenengan banjir kok. Apa terus sampean sulap? Ya Allah, muga-muga dilewati aku ahli ibadah. Angger Tuhan wis tekan sulap ngono wae. Ya tidak begitu. Ngaten, ini yang masuk. Nah, ini harusnya begini, Pak. Linuhyi bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Harusnya seperti itu Pak. Hujan itu untuk menghidupkan
linuhyiya supaya ingsun Allah ngurepaken bihi dengan air hujan itu baldatan maita tanah sing tandus yang tadinya gersang, negeri tanah sing mati nggak ada tanamannya bisa urip wanus kiahu nyirami napa-napa sing wis ditatasaken Gusti Allah itu bunga-bunga ya bunga-bunga mereka bunga desa itu lain ya wanus kiahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira dari apa-apa yang kami ciptakan baik dari manusia maupun binatang-binatang ternak kasiro seagak-agak harusnya seperti itu Pak bukan musibah. Kenapa terjadi musibah? Nah ini pelajaran harus jadi bahan untuk muhasabah. Walaqad sarrafna bainahum liyadzakkaru. Nah gitu. Dan sungguh-sungguh demi yakti teman-teman ingsun Allah mun maringi pemerataan Pak sarrafna itu. Tadi sekali-kali sing udan duku kupang, sekali-kali simo gitu. Atau kadang-kadang nuwun sewu nek jenengan perjalanan itu Mojokerto udan dhuwur teko kriyan lho garing-ring. Gitu. Ya udah saja jauh lah. Di sini Jawa ngeten iki nggih. Nggih kula kadang enggak hujan sama sekali. Ini Allah walaqad sarrafnahu bainahum di antara mereka. Liyadzakkaru supaya manungsa niku gelem mengingat Allah, mengambil pelajaran. Ya Allah, Maha adilnya Allah ya. Ngaten. Jadi supaya kita benar-benar bisa mengambil ibrah fa'aba, tapi ternyata banyak yang menolak. Aksarun nasi kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia banyak yang nggak bisa berpikir, nggak mau ngambil pelajaran. Mereka tidak menjadikan semua ini kecuali hanya untuk mengingkari nikmat Allah. Nggak merasa bahwa hujan ini bisa menjadi nikmat atau musibah. Atau sampai pada mentoknya adalah menungso sing ahli beriman itu Bapak Ibu kados panjenengan itu bisa berpikir urip iki ana kalane yo nikmat ana kalane musibah. Lek kula jenengan iso beriman insyaallah itu nikmat. Kula jenengan kok berbuat maksiat berarti ini musibah, bala bencana Pak. Seperti itu, ya Allah. Fa'aba aksarun nasi illa kufur. Masya Allah, termasuknya ini Pak. Mulai jenengan beriman, bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah. Tapi nacek wis kesel awake, wis keringingan segile. Kok diterus niki bisa jadi malah musibah. Pak, ini gak usah suwe-suwe iki. Monggo dilanjutkan pertanyaan Pak. Mungkin ada yang disampaikan, monggo. Ustaz Qadir, mungkin ada yang disampaikan. Betul ya. Ya, Masya Allah. Ya. Iya. Di sini ada dua anas ya. Itu ada yang mengatakan harus dibaca panjang sementara. Masya Allah. Luar biasa. Matur nuwun. Luar biasa ya. Ini jadi pertanyaan beliau ini menginspirasi kita sebetulnya Bapak Ibu yang saya muliakan ya, termasuk para pemirsa. Jadi di ayat surah An-Nur ayat 32 ya. Di sana disebut wa angkihul ayama minkum wassolihina min imaikum wa ibadikum wa imaikum in kuntum fuqara yunikumullah. Gitu. Jadi tidak usah khawatir, moga panjenengan masih duda-duda fisabilillah ya, segera menikah ya. Ini sudah banyak musibah loh, hati-hati loh ya. Udah banyak musibah kok sebentar lagi kayak dino Jumat kok kiamat. Jinan dereng ya Bang ya. Dereng ya wong nggih. Monggo pesen kula mboten napa-napa. Iya. Jadi in kuntum fuqara yugnikumullah. Tapi kenapa fenomena yang terjadi kok banyak orang perceraian terkait dengan
Rizki katanya dikayakan sama Allah. Satu, akibat kebodohan mereka memaknai arti rizki. Rumasannya rizki itu hanya materi saja. Sehingga hitung-hitungan mereka adalah dapat berapa, bukan dapat apa dan bagaimana. Harusnya nuwun sewu, walaupun suaminya nggak seberapa penghasilannya, tapi setia, itu rezeki yang luar biasa loh. Ya, nuwun sewu, daripada seorang suami banyak penghasilannya, tapi setia, setiap tikungan ada, ayo bagaimana? Gitu. Ini kadang-kadang orang berpikir itu, sehingga pikirannya cepet, langsung minta cerai. Akhirnya apakah dikira lebih bahagia? Belum tentu. Betul loh. Jadi maka dari itu memaknai rizki bukan hanya materi saja. Gitu? Ya wes, maka namanya juga suami istri. Nah wes suami istri jenenge sigarane nyawa, kok umpama rizkine lancar, ya dinikmati bareng-bareng. Kok umpama rizkine sepi, ditungane. Disupport, dimotivasi, orang malah diseneni. Ngoten, Pak. Nggih. Nah, punten saya tuh dulu beliau sudah almarhum. Ada tukang bakso itu pun sepuh Pak, keliling Duku Kupang itu. Nah terus dalu niku mboten kondur. Jare nek gak entek dindani diseneni bojoku ae. Ya apa sih? Aku gregetan panganan dhewe marang Pak Cet. Janganlah. Dan usahakan seorang istri harusnya begini, sekecil apapun yang kita berikan itu terima kasih. Jazakumullah. Seneng Pak nang ati Pak. Nek wis ngono la azidan aku kan ngoten. Ditambah, napa? Tambah berkah, tambah bahagia nih. Lega, gaji kok sak mini ke pemas, mas. Apa-apa muda, kan? Aku tuh berambang ya cukup, nah akhirnya kan tambah nggak karuan. Jadi harusnya seperti itu, sehingga memunculkan akibat yang buruk adanya perceraian dan sebagainya itu. Karena apa? Kebanyakan orang itu hitung-hitungannya berdasarkan materi semata, ya, bukan yang lain. Makanya di sini perlunya suami atau istri yang solih atau solihah. Arbaun min sa'adatil mar'i, 4 perkara yang menjadi kebahagiaan seseorang apa? Antakun zaujatu solihah. Golek bojo sing solihah. Solihah insyaallah ndak beberapa. Ya, bojone tindak kantor, sholat duha, wiritan di rumah. Ojo malah main TikTok kantor ae. Ya, lali dikire padahal sing ini kerja ndak karu-karuan sampai gosong kabeh gegere. Nah, itu seperti itu, Pak. Nah, demikian juga yang bapak-bapak juga punya tanggung jawab. Bismillah kalau panjenengan niat nafkah karena Allah untuk istri kita, keluarga kita, dimudahkan sama Allah. Nah kadang-kadang boten, suami juga begitu. Ya, kadang-kadang nggak patah ikhlas untuk ini bojone. Masalahnya bahwa itu duit, gue tak nongkrong nong warung kopi, ya, konco-koncoku. Apa Pak Saiman untuk gerakas, waduh kacau itu lah. Kasih itu akhirnya. Nah, tenang. Nun saya loh ya, jenengan ngasih nafkah ke istri itu semakin banyak semakin barokah. Nggak perlu gaji sama kayak kabeh wis. Terus aku blong-blong ya ndak lah, yang sekiranya secukupnya untuk istri. Seperti itu. Sama ngekei secukupnya, istri menerima saat terima-terimanya. Ikhlas menerimanya. Bagus seperti itu, Pak. Itu. Oke. Untuk masalah tajwid, ini namanya termasuk gharib ya, gharib dan muskilat Al-Quran. Jadi tajwid itu ada bacaan-bacaan gharib dan bacaan-bacaan muskil, termasuk wa anasiya kasiro, anamila gitu. Itu beda dengan ana yang untuk gampang membedakan ngerti Ustaz. Kalau ana yang artinya saya dimanapun ayatnya selalu dibaca pendek. Wa ma'ana minal musyrikin, nggak boleh dibaca wa ma'ana walaupun ada alifnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma abattum. Karena apa? Ana di situ maknanya saya. Lagi di sini anasia, kenapa dipanjangkan? Karena anasia ini satu kata. Kalau dipisah wa ana terus sia, beda lagi, Pak. Nggak ada artinya nanti. Seandainya kalau wa ana ini nggak ada sia, maka nanya pendek, wa ana dan saya gitu. Berhubung wa anasia ini kalimat dari kata anas, nas manusia, jamaknya anasi, ya kan? Maka ananya dibaca panjang. Wa anasia, ya. Anamila jamak dari anamlun. Namlun itu kan semut. Anamila pira-pira semut, nanya dibaca panjang.
Itu termasuk bacaan gharib. Banyak sekali gharib itu ya Pak ya, termasuk latak mamna itu ismam, lalu juga dengan ada sakta mimar kotina ada dan sebagainya itu. Terus ada juga yang apa itu ajamiyu ya, itu banyak sekali ya. Mulu ada beberapa ayat di situ. Irkab ma'ana dibaca irkam ma'ana, mutaqaribain itu mutaqaribain. Itu seperti itu Pak. Mutaqaribain itu kudu ngerti, cuma kocoriben doa yang dipikir. Ya, itu bacaan-bacaan tajwid Pak. Itu makanya saya sampaikan wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu malam yujawidil Qur'ana fa uasim. Nek maca Qur'an iku wajib pakai tajwid. Malam yujawidil Qur'an fa uasim. Orang yang baca Qur'an enggak pakai tajwid berdosa. Lah dene kok ngerti istilah-istilah itu fardu kifayah, Pak. Sing wajib itu ya bacaannya sesuai dengan kaidah itu. Sak masjid niki kudu ono sing ngerti idhar itu apa, ikhfa itu apa, idgham itu apa. Itu biguna bila guna itu mutajarisan misalnya mutaqariban. Mat juga begitu, mat wajib, mutasil, mat jaiz, mufasil, mat far'i, mat asli, mat tabi'i. Itu kudu ngerti, Pak. Jenengan ngerti mat gendut tok ae. Ya, mat sapa? Mat kabul dodolan kopi. Itu ya, Masya Allah, itu luar biasa Pak. Monggo itu sekali-kali ada yang belajar seperti itu, oke? Istilah-istilah tajwid, Insya Allah di TPQ diajarkan itu, ya. Apalagi terkait dengan nahwu shorof, waduh, mubtada, khobar, badal, tamyiz, wah luar biasa Pak. Ya, monggo. Saya dulu menghafalkan alfiyah Pak, alhamdulillah. Jadi selesai menghafalkan alfiyah didoakan sama kiai saya, adalah untuk ibu jenenge Siti Alfiyah. Siti Alfiyah almarhumah oleh jadi Siti Umi Korea. Makanya ada pertanyaan yang saya ini, iya, jangan dereng, ini kyo sama nasib. Masya Allah, matur nuwun Pak. Ustaz sampun ada lagi? Sampun bisa dereng? Dereng, monggo dimanfaatkan untuk tanya jawab apa dilanjut? Hah? 3 menit. 6 menit. Kalau ada tanya, Ustaz Ridwan mau tanya? Oke, ya Allah. Masya Allah ya. Oke, di sini boleh saya. Walau syi'na lab'asna fi kulli qaryatin nadhira. Ini berhubung ada namanya qaryah, ini nama istri saya tak sebut bisa nih ya. Walau syi'na keumpama lamun ingsun Allah ngersakne lab'asna, demi yakti teman-teman ingsun Allah bakal ngirimaken. Nggih, ngirimaken udan-udan niku wau fi kulli qaryatin. Nggih, napa? Dateng saben-saben desa. Nadhiron sebagai pemberi peringatan. Ini kalau terkait dengan mator. Kalau dihubungkan dengan masalah bagaimana ada seorang yang memberikan petunjuk kebenaran, memperkuat iman, ya nanti setiap umat ada nabi, ada rasul yang memberikan peringatan. Jadi pada dasarnya ya kita ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini endingnya adalah 52 fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadan kabira. Ya, jadi ini kalau ditajwidi kan fala maklanya matobi gitu. Tuti itu fi'il mudhari misalnya kayak gitu. Al kafirina ini jamak, wajahidhum ini fi'il amar, humnya isim domir. Ini dikaji asik Pak. Seneng kalau ngatain niku. Bihinya matobi jihadan kabira bacaan ikhfa hakiki. Enak Pak. Hanya matobi. Belum lagi nanti kalau napa niku makharijul huruf. Ada hamas, ada istilah, ya. Rasanya nggak cukup umur kita Pak untuk belajar ini Pak. Makanya jangan merasa bahwa ngaji terus ini. Umur kita nggak cukup untuk mengkaji ilmu Allah itu. Betul? Qul law kana al-bahru midadal li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bi misli madad. Itu saking akeh ilmune Allah. Niki saya sampaikan supaya panjenengan semangat, ngoten lho, nggih. Istiqomah. Ngoten, jangan melihat saya. Jenengan itu sumber inspirasi buat saya, Pak.
Saya sok ngaji ngerti gara-gara jenengan loh. Jenengan itu guru-guru saya. Ya, tanpa jenengan saya nggak mungkin ngaji sendiri di sini loh Pak. Hadirin cakak-cakak Nurullah nggak mungkin. Gitu, adanya panjenengan saya bisa buka-buka lagi ilmu saya. Seperti itu Bapak. Ya, ini Masya Allah. Oleh karena itu janganlah ikuti orang-orang kafir yang nggak mau mengambil pelajaran, nggak mau mengambil peringatan. Sumber datangnya musibah bencana itu orang-orang kafir sebetulnya. Wajahiduhum bihi jihadan kabira, berjihad bersungguh-sungguh menegakkan kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran dengan jihad yang sesungguh-sungguhnya, sekuat tenaga, sebesar-besarnya. Ngoten Pak. Makanya kalau dihubungkan dengan firman Allah yang lain itu apa Pak? Yang itu loh. Jangan sampai kalau jenengan diem saja ketika ada orang-orang kafir yang kemudian menimbulkan musibah. Itu lamu minkum khosoh itu loh. Ya, itu jangan sampai seperti itu. Ya. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khosoh. Ya, jadi wattaqu wedya sira kabeh fitnatan ing sebuah musibah bencana la tusibannal ladzina zalamu minkum khosoh yang diakibatkan oleh orang-orang zalim. Jadi itu sebenarnya seperti itu. Musibah ini hakikatnya karena kezaliman manusia. Tapi ketika musibah terjadi, yang terkena bukan hanya mereka saja. Termasuk orang beriman juga kena. Jadi kita di situ. Kan dicontohkan itu. Semut-semut yang di bawah kakinya pasukannya Nabi Sulaiman kan. Gitu. Jadi kadang-kadang semut berumbul niku kan senyokot semut situ. Sing keinjek. Ngoten. Orang iso protes, aku jadi gak nyokot sikile Ustaz Qadir kok malah diinjek bisa. Nggak bisa seperti itu. Nah ini juga demikian. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, ada yang berbuat maksiat dan sebagainya. Kita jangan permisif, kita saling mengingatkan agar apa? Ketika terjadi musibah, kita tidak terkena juga. Betul, tidak terkena musibah gara-gara perbuatan-perbuatan zalim mereka. Saya kira itu, alhamdulillah sampai di ayat 52. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama-sama pada saat ini dibarengi dengan ridho Allah dan barokah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkung punya pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.